Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan satu topik tentang identitas sebagai anak-anak Allah. Apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang anak-anak Allah? Siapakah yang disebut anak-anak Allah itu? Apakah anak-anak Allah itu, yang disebut anak-anak Allah itu, mereka yang dilahirkan dari keluarga Kristen? Atau mereka yang pergi ke gereja dan sekolah minggu? Seperti pujian anak sekolah minggu yang berkata, ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Siapa rajin sekolah minggu, tentu anak Tuhan. Apakah benar kita rajin sekolah minggu membawa identitas kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Allah? Tentu tidak sama sekali. Mengapa demikian? Karena kita harus tahu bahwa anak-anak Allah adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kelahiran kembali itu mengartikan bahwa Tuhan berkarya menghidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus, seperti yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama, atau saya akan mewakili Bapak Ibu untuk membaca kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Di sini perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang dahulu kita mati, kini dihidupkan kembali di dalam Kristus, bersama-sama dengan Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi, kelahiran kembali itu mengartikan bahwa karya Allah di dalam hidup kita yang menjadikan hidup kita ciptaan baru di dalam Kristus. Mengapa demikian? Mengapa harus terjadi hal seperti itu? Karena kehidupan rohani kita telah mati di dalam dosa. Oleh karena itu kita harus mengalami kelahiran kembali terlebih dahulu untuk menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Kehidupan rohani kita telah mati di dalam dosa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan selanjutnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akibat jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemampuan untuk melakukan apa yang baik secara rohani di hadapan Allah. Tidak ada manusia satupun di dalam dunia ini yang Tuhan ambil nilai-nilai kehidupannya sehingga mendapatkan kelahiran kembali. Tidak, bukan dengan seperti itu, melainkan oleh karena karya Allah menghidupkan kita kembali bersama Kristus. Menjadi anak-anak Allah itu oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena nilai-nilai kebaikan kita. Seperti yang kita tadi sudah bicarakan bersama-sama bahwa hidup kita sudah mati karena dosa. Jadi, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi, kita disebut anak-anak Allah itu oleh karena kasih karunia Allah semata.
bukan karena perbuatan kita. Kasih karunia seperti apa yang dicurahkan dalam hidup kita? Dilahirkan kembali dan menerima penebusan di dalam Kristus. Inilah anugerah yang Tuhan berikan, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena karya Allah melalui Kristus dalam hidup kita, sehingga kita dijadikan baru. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7 mengatakan seperti itu, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, itu oleh karena kasih karunia yang didahului dengan penebusan dalam hidup kita, pengampunan dosa dalam hidup kita yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Kita ini sekarang di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kasih karunia yang Allah limpahkan di dalam Kristus menjadikan kita ciptaan baru, dilahirkan kembali oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Inilah makna dari anak-anak Allah. Kehidupan anak-anak Allah dimulai dari kasih karunia. Jadi anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh karena karya Allah. Jadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh karena karya Allah. Yang kedua, anak-anak Allah adalah orang yang telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Yang disebut anak-anak Allah, yang tadi pertama, orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh karena Allah. Yang kedua, orang yang telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, seperti yang dicatat dalam Efesus 1 ayat 7 tadi. Lalu yang ketiga, anak-anak Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12, kita akan baca. Yohanes 1 ayat 12, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Di sini sungguh menekankan bahwa anak-anak Allah itu semuanya karena kasih karunia yang dimulai dari kelahiran kembali oleh karena apa? Pengampunan dan penebusan dosa, dan kita dimampukan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Namun kita perlu menggarisbawahi nih sekarang, status kita sebagai anak Allah itu sangat berbeda dengan gelar Yesus sebagai anak Allah. Kita harus memahami terlebih dahulu hal ini juga, bahwa status kita itu berbeda dengan status Yesus sebagai anak Allah. Mengapa? Sebab hanya Kristus sajalah anak Allah yang sehakikat dan yang sama-sama kekal seperti Bapa. Yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, kehidupan Yesus ketika menjadi manusia, dia memiliki hakikat yang sama, kekekalan yang sama seperti Bapa. Sebaliknya, kalau kita adalah orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah karena dia berdasarkan kasih karunia. Seperti tadi dikatakan Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima, Yohanes 1 ayat 12. Kita baca Efesus pasal yang pertama ayat 5 saja. Kita akan baca Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima.
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi, kata diangkat itu secara teologis berarti diadopsi, yang diambil dari kata Yunani yaitu huiothesia. Jadi kata pengadopsian ini memiliki makna bahwa kita ditempatkan, dijadikan secara status sebagai anak Allah secara legal. Dengan demikian, kita memiliki hak atas identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan hidup kita juga telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Coba kita bandingkan dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Galatia 4 ayat 4 sampai 7 kita akan baca bersama-sama. Saya akan mewakili Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Perhatikan baik-baik di sini. Jadi kata pengadopsian ini membawa hidup kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang legal. Anak-anak yang berhak menerima warisan kerajaan Allah. Menerima berkat-berkat rohani yang dipaparkan juga di dalam Efesus pasal yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mengetahui pengertian dari anak-anak Allah, lalu kita masuk dalam poin selanjutnya. Apa sih manfaat mengetahui tentang identitas kita sebagai anak Allah? Penting nggak sih mengetahui identitas kita sebagai anak Allah? Sangat penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita mengerti berkat yang kita terima dan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan membahas tentang berkat-berkat yang kita terima. Ketika kita mengetahui bahwa hidup kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki hak untuk datang menghampiri tata anugerah-Nya dengan penuh keberanian. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia tadi, pasal yang keempat ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ayat yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan seperti ini. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi berkat yang kita terima adalah kita memiliki hak untuk datang menghampiri tata anugerah Allah dengan penuh keberanian. Sebab hidup kita bukan lagi di bawah kutuk. Hidup kita bukan lagi menjadi hamba dosa, hamba yang ditakuti oleh kutuk di bawah hukum Taurat. Karena ketaatan Kristuslah kita telah dimerdekakan. Kita telah menjadi anak-anak Allah yang merdeka, yang penuh dengan keberanian untuk datang, sujud, berdoa kepada Allah. Sehingga kita juga dimampukan untuk memanggil Allah kita sebagai Bapa. Ini mengartikan kita punya hubungan yang harmonis. Kita punya hubungan yang dekat. Oleh karena itu dalam Efesus pasal yang ke-2
kita akan lihat Efesus pasal yang kedua, itu dikatakan bahwa kita telah menerima pendamaian oleh karena Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera, pasal 2:14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang dahulu kita jauh, kini telah menjadi dekat. Yang artinya apa? Kita punya hubungan yang erat bersama Bapa, bersama Allah, sehingga kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Inilah berkat yang kita terima. Inilah berkat yang kita terima sebagai anak-anak Allah. Lalu yang kedua, berkat apa? Berkat penyertaan karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, Roh Kudus itu memateraikan dalam hidup kita. Roh Kudus itu menjadi materai dalam hidup kita, sehingga kita mendapat jaminan ketika hidup kita di dalam dunia bahwa Allah menyertai hidup kita. Yohanes 14 ayat 16 kita baca. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Oke, saya akan bacakan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Haleluya. Inilah berkat yang seharusnya membuat kita terpesona ketika kita menjadi anak-anak Allah, bahwa Ia akan menyertai perjalanan hidup kita, tidak membiarkan hidup kita sendiri, tidak membiarkan hidup kita seperti seorang yatim piatu, sebab Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ia telah memateraikan hidup kita, sehingga kehidupan kita memiliki jaminan yang pasti dalam hidup ini. Lalu bagian yang kedua, bagian yang ketiga, berkat apa yang kita terima? Berkat-berkat surgawi. Perhatikan baik-baik dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga kita akan baca. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Inilah yang Tuhan berikan. Ketika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita menyadari bahwa kita memiliki berkat, bukan hanya berkat ketika kita di dalam dunia, tetapi berkat yang telah Allah sediakan untuk kita di dalam kerajaan sorga. Lalu bagian yang keempat. Bagian yang keempat, ketika kita mengetahui kita adalah anak-anak Allah, kita mendapatkan pengertian baru. Pengertian baru tentang penderitaan, tentang kesulitan-kesulitan hidup, bahwa apa yang kita alami pada saat hari ini bukanlah karena Allah menghukum kita untuk membinasakan kita, tetapi karena Allah mendidik hidup kita, ingin mendisiplin hidup kita untuk semakin kudus, untuk semakin serupa dengan Kristus. Ibrani 12 ayat 6 sampai 10. Kita akan baca. Ibrani pasal yang ke-6, pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk semuanya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik
kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Inilah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami bahwa kita adalah anak-anak Allah, ini memberikan manfaat dalam hidup kita, dalam iman kita, untuk kita memiliki pandangan yang baru, pengertian yang baru tentang penderitaan, tentang kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Itu adalah hal yang Tuhan kerjakan untuk mendisiplin hidup kita, untuk semakin memurnikan iman kita. Seperti yang dikatakan Petrus juga dalam Petrus 1 ayat yang ke-5, 6. Di situ dikatakan ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, penderitaan, kita akan semakin dimurnikan iman kita. Inilah yang Allah kerjakan. Inilah manfaat dari kita memahami tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi berkat-berkat rohani yang kita terima adalah berkat yang Allah sungguh-sungguh berikan dalam setiap hidup kita. Berkat ini adalah berkat yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita dengan penuh kepastian. Inilah pembelajaran kita hari ini tentang identitas sebagai anak-anak Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati melalui pembelajaran ini. Amin.